warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat kasih dan penyertaannya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada pagi hari ini Bapak Ibu semua sudah berkenan dapat hadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan kepala sekolah, yaitu dalam rangka presentasi visi misi sekolah, yaitu sekolah kita SMP 1 Atap 3 Samatu Jaya. Baik Bapak Ibu guru, adapun maksud dan tujuan dari presentasi visi misi sekolah ini, yaitu yang pertama dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah dari atasan pada PNM. Jadi seperti yang telah saya lakukan juga kepada Bapak Ibu, yang mana kita beberapa bulan yang lalu melakukan observasi guru di kelas. Hal itu kita lakukan sebagai tuntutan yang ada pada PNM. Nah, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, itu adalah maksud dan tujuan dari presentasi visi misi sekolah. Bapak Ibu guru semuanya, apa itu visi dan apa itu misi? Nah, seperti yang telah kita bahas bersama pada saat kita menetapkan OSP kita telah bersama-sama yaitu menentukan visi misi sekolah kita. Nah, secara garis besar, apa itu visi? Visi merupakan cita-cita, gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Jadi visi ini ibaratkan kita mau melakukan satu perjalanan, mungkin menumpang kapal laut ya. Nah, tentu visi ini sebagai nahkoda ya, sebagai arah ya, penunjuk arah untuk kita mencapai suatu tujuan. Nah, itu adalah visi. Kemudian apa itu misi? Misi merupakan langkah-langkah strategi dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Nah, tentu dalam kita ingin mencapai suatu impian, tentu kita perlu menyiapkan suatu strategi atau langkah-langkah. Langkah apa yang ingin kita lakukan untuk mencapai impian tersebut ya. Tentu kita semua pernah punya impian ya Bapak Ibu. Nah, mungkin impian kita ingin siswa kita itu nilainya bagus ya. Nah, tentu ada usaha, ada langkah-langkah yang perlu kita persiapkan. Misalkan dalam langkah kita menyiapkan yaitu modul ajar. Nah, itu adalah salah satu langkah strategi yang kita siapkan. Nah, begitu pula visi misi ini. Baik, sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi jika sekolah kita tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Nah, seperti saya jelaskan tadi, jadi visi itu suatu impian ya, suatu angan-angan kita, sedangkan misi itu adalah satu strategi atau langkah-langkah yang ingin kita lakukan. Mungkin Pak Ahmad bisa bantu saya menjawab. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah. Jadi mungkin menurut saya, jika sekolah kita tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, tentunya program-program di sekolah kita yang akan kita jalankan tidak dapat berjalan dengan maksimal, karena kita tidak mempunyai arah dan tujuan yang akan kita capai. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih ya, saya ucapkan kepada Pak Ahmad. Mungkin ada temannya lain ingin menambahkan, Bu Indi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Kalau dari saya itu hampir kurang lebih sama dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa kalau kita tidak memiliki visi dan misi yang jelas di sekolah, itu program tidak akan berjalan dengan maksimal. Kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan itu juga tidak akan tercapai apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk mewujudkan kemajuan bagi sekolah kita. Itu juga mungkin akan jauh lebih lambat dibanding kalau kita mempunyai visi misi yang jelas, langkah-langkah apa yang akan kita laksanakan untuk mencapai visi atau cita-cita tujuan kita tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan Bu Indiah tadi, itulah ya gambaran jika tidak ada visi misi sekolah kita. Jadi sekolah kita itu ibaratkan perahu, kapal berlayar di lautan yang luas, itu tidak tahu arahnya, terombang-ambing sana kemari. Baik, terima kasih ya Pak Ahmad dan Bu Indi. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi dan apa yang direspon oleh teman kita tadi, betapa pentingnya visi misi sekolah ya. Nah, pentingnya visi misi sekolah yang pertama itu mengarahkan, memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi visi misi itu untuk mengarahkan kita ya, untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan oleh sekolah. Kemudian pentingnya visi misi berikutnya yaitu mendorong kebaikan ya, mendorong kebaikan berkelanjutan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus untuk kemajuan sekolah. Visi misi ini Bapak Ibu tidak statis, dia sifatnya dinamis ya. Jadi setiap tahun itu kita harus evaluasi dari visi misi kita ini, apa yang belum tercapai tahun ini misalkan. Nah, apa kendalanya dalam tahun ini sehingga tidak tercapai. Nah, dengan visi misi yang ada kita bisa belajar ya, bisa belajar mempelajarinya untuk mencapai suatu tujuan kita tadi. Berikutnya, pentingnya visi misi sekolah itu membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang khas dan dapat dikenali publik. Nah ini, jadi dengan adanya visi misi itu kita memiliki citra identitas yang khas. Yang khas itu berarti tidak sama dengan yang lain. Karena kita seperti yang kita ketahui, lembaga pendidikan ini kan untuk tingkat SMP ini sekabupaten Lemado itu kan banyak. Semuanya itu kan memiliki keunggulannya masing-masing, kekhasannya masing-masing. Berikutnya komponen visi misi sekolah. Nah, adapun komponen visi misi sekolah, yang pertama ada tujuan strategis. Tujuan strategis yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Nah, ini seperti yang telah kita susun bersama ya. Saya membuat program kepala sekolah itu kan melibatkan Bapak Ibu juga ya. Itu ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, itu program sekolah kepala sekolah yang kita susun bersama ya. Nah, baik. Kemudian ada keunikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kekhasan atau keunikan yang tidak sama dengan sekolah lain. Kemudian ada nilai-nilai luhur ya, komponen visi misi itu ada nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini, jadi komponen ini sangat penting ya, nilai-nilai luhur ini seperti yang termuat pada profil pelajar Pancasila, yang mana intinya anak ini adalah memiliki akhlak mulia ya, memiliki rasa hormat, memiliki empati terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya, dan juga terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Berikutnya, komponen visi misi sekolah berikutnya adalah landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Nah, ini adalah salah satu komponen yang penting juga ya, itu suatu landasan. Jadi ibaratkan sebuah pesawat itu, kalau mau terbang atau mau turun, tentu kan perlu landasan. Nah, jadi landasan ini adalah sebagai tempat berpijak untuk kita berdiri kokoh, ya, untuk kita bisa melakukan sesuatu hal dalam mewujudkan impian kita tadi. Baik Bapak Ibu guru semuanya, nah ini ya visi SMP Satap 3 Sematujaya ya. Nah, seperti yang telah kita buat bersama, visi SMP Satap 3 Sematujaya adalah berakhlak mulia, unggul dan berprestasi, akademik dan non akademik, melalui komunitas belajar sepanjang hayat dan berwawasan lingkungan. Nah, ini adalah mimpi kita ya, angan-angan kita yang ingin kita wujudkan nanti ya, kepada sekolah kita dan untuk peserta didik kita. Nah, sekarang mengenai misi. Nah, ini misi, ini adalah suatu langkah atau cara yang harus kita lakukan dalam mencapai visi kita tadi. Nah, misi kita yaitu ada 4. Yang pertama, membentuk siswa yang berakhlak mulia melalui rutinitas keagamaan dan pembiasaan budaya positif di sekolah. Misi berikutnya adalah memfasilitasi peningkatan prestasi siswa sesuai minat dan bakatnya melalui pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, ini misi kita ya. Jadi misi kita tuh memfasilitasi seperti yang telah dilakukan Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memfasilitasi siswa-siswa kita mungkin keterlambatan dalam belajar dan sebagainya. Kita melakukan bimbingan belajar kepada peserta didik kita. Nah, ini adalah salah satu misi kita ya, memfasilitasi. Kemudian misi berikutnya, mengembangkan kemandirian nalar kritis dan kreativitas siswa melalui pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini. Jadi sekarang ini kan kita di sekolah kita sudah untuk kelas 7 ya, sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, sekarang kan lanjut ke kelas 8. Yang mana dalam pembelajaran kita melaksanakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini yang kita sudah laksanakan, ini salah satu mengembangkan kemandirian tadi berdasarkan atau sesuai dengan karakteristik peserta didik kita ya. Jadi seperti yang telah Bapak Ibu lakukan, bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi untuk memfasilitasi ya gaya atau cara belajar peserta didik kita. Kemudian misi keempat, mengembangkan program sekolah membentuk kesadaran dengan kepedulian lingkungan. Nah, ini seperti telah kita lakukan juga ya. Kita melaksanakan kegiatan kepedulian lingkungan. Salah satu contohnya kita membuat taman di depan kelas ya. Kemudian kita memelihara tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita, memotong bunga-bunga, mempercantiknya. Nah, ini adalah salah satu misi kita untuk apa tadi? Untuk mengembangkan program sekolah, itu kesadaran dengan kepedulian lingkungan. Di sini saya mengajak kepada kita semua untuk melakukan refleksi. Di situ ada pertanyaan, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah? Berikutnya, bagaimana peran Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Nah, tadi saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk
sejenak melakukan refleksi ini, saya persilakan. Sudah ada yang selesai? Saya minta ini, calon guru penggerak. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya untuk menyampaikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah Bapak lakukan pada hari ini. Menurut saya, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah, yang saya peroleh adalah saya menjadi paham pentingnya visi misi di sekolah itu, karena visi misi tersebut menjadi identitas bagi setiap sekolah. Sekolah itu akan menjadi berkembang dan tidak diragukan oleh masyarakat dengan berdirinya sekolah tersebut karena tujuannya jelas. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana peran Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Peran saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan ikut berperan serta dalam melaksanakan misi sekolah untuk mencapai visi yang optimal. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Bu Lili. Ada teman lain yang ingin menyampaikan refleksinya pada Bu Melba? Saya minta tolong. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan refleksi yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Yang saya peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi dan misi sekolah. Yang pertama yaitu bahwa saya diingatkan kembali tentang visi sekolah kita, yaitu tadi berakhlak mulia, unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, dan yang ketiga berwawasan lingkungan. Yang mungkin beberapa waktu terakhir ini kurang kita ingat kembali. Jadi refresh ya, kalau bagi saya itu refresh. Kemudian yang kedua yang bisa saya dapat dari presentasi Bapak Kepala Sekolah hari ini, yaitu bahwa penting sekali menetapkan visi dan misi sekolah yang tepat, ya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan warga sekolah. Itu dia. Dan bagaimana peranan saya selaku warga sekolah dalam hal ini pendidik ya, atau tenaga pengajar, yaitu bahwa saya di sini berperan untuk mendukung apapun itu visi dan misi sekolah yang telah kita tetapkan bersama dan telah diputuskan oleh kepala sekolah. Terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Melpa atas refleksinya. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih atas tanggapannya yang sudah melakukan refleksi. Baik, Bapak Ibu ya, ternyata sudah selesai. Terima kasih ya. Lama, nggak begitu lama ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama ini suatu hal yang bisa memotivasi kita supaya kita lebih baik ya, untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Saya akhiri, selamat pagi.